Assalamualaikum. Kali ini aku akan tunjukkan cara membuat animasi komik yang karakternya bisa berbicara. Tolong jangan di-skip ya. Nah, sebelum mulai, aku mau kasih catatan dan disclaimer dulu nih. Di sini, aku hanya akan bahas tutorial cara bikin animasi atau mengenerate videonya saja ya. Untuk cara bikin komik bisa ditonton di video tutorial sebelumnya. Kedua, perlu kalian ingat hal ini. Hasil AI itu nggak ada yang bisa sempurna, dan belum tentu bisa dalam satu kali generate langsung sesuai ekspektasi. Bisa jadi butuh berkali-kali, bahkan puluhan kali, karena kecerdasan AI masih terbatas. Jadi, untuk tutorial dan tips-tips yang aku kasih ini, aku nggak menjamin hasilnya langsung berhasil dalam sekali generate, apalagi tools yang kita pakai gratisan. Bahkan tools yang berbayar saja, hasilnya juga nggak menjamin sekali generate langsung berhasil. Oleh karena itu, kalau belajar AI ya harus banyak bersabar. Dan untuk kaum gratisan seperti kita, harus ada effort lebih ya. Oke, kita mulai sekarang. Aku akan jelaskan singkat mulai dari sini dulu. Untuk animasi komik, aku sarankan pakai komik satu panel per halaman, agar dialog dari para karakternya tidak terlalu banyak. Ini untuk menyiasati generate video AI yang hanya memberi durasi per video cuma beberapa detik saja. Bagi yang sudah punya Comic Builder, bisa kasih perintah sederhana seperti ini, agar Comic Builder memberikan prompt komik satu panel. Kata kuncinya ada di perintah buatin komik satu panel. Contoh penerapannya seperti ini, kamu tinggal selipkan dalam perintahmu. Kamu mau bikin komik apa dan bagaimana, lalu kamu selipkan aja perintah buatin komik satu panel. Oke, kayak gitu ya. Lalu, jika semua gambar komiknya sudah jadi dan sudah di-download, kita langsung generate ke video. Di sini kita akan menggunakan beberapa tools opsi. Ada Dreamina, Grok, Flow, dan Veo 3. Untuk Veo 3 ini hanya berlaku bagi akun Gemini Pro. Ini aku kasih beberapa opsi dan tutorial cara pakainya, agar kamu bisa memilih nanti, lebih suka hasil AI yang mana, dan untuk menyiasati biar kamu lebih punya banyak token untuk mengenerate bikin video AI. Aku sendiri untuk bikin animasi apapun itu, hasil AI-nya selalu campur-campur dari 5 tools AI tersebut. Nanti tinggal kupilih hasil mana yang paling bagus. Lalu untuk prompt video, kamu bisa ambil pada bagian prompt komik di Comic Builder. Oke, akan kutunjukin penerapannya. Aku kasih contoh pertama pakai Veo 3. Di Gemini Pro, pilih fitur video. Upload gambar. Untuk prompt videonya, kamu bisa ambil dari prompt komiknya. Copy mulai dari bagian scene sampai teks dialog karakternya. Paste ke sini, lalu edit bagian teks menjadi dialog. Hapus tulisan teks bubble. Oke, generate. Lihat deh, jam saku ini kok bersinar aneh ya? Hati-hati, Ra. Itu terlihat kuno sekali. Jangan sembarangan pencet. Nah, alhamdulillah, ternyata langsung jadi dan sesuai dalam percobaan pertama. Sip, langsung download. Sekarang, aku tunjukin cara pakai tools kedua, Flow. Buka Flow, pilih project baru. Oke, sebagai catatan, Flow ini menyediakan sebanyak 1000 kredit untuk akun Pro. Sedangkan untuk akun gratis, dapat sebanyak 100 kredit. Kredit ini akan terisi ulang kembali sebulan kemudian ya. Lalu untuk generate per video, itu memakan 20 kredit. Ini adalah hasil generate yang pertama sebelumnya. Pakai prompt dengan cara yang sama, dan sekali generate, langsung berhasil. Kita baru saja melihatnya langsung, Ra. Detik proklamasi itu. Gila, merinding banget. Ternyata perjuangannya seberat itu. Cuma, Flow ini agak susah kalau untuk mengenerate gambar yang berhubungan dengan tokoh terkemuka. Untuk adegan yang ada Bapak Soekarno ini, beberapa kali sering gagal. Karena waktu pembuatan ini aku lupa rekam prosesnya, jadi ini aku rekam ulang proses pembuatannya ya. Oke, sekarang aku tunjukin cara pakai Flow ini. Di bagian sini, pilih fitur frame menjadi video. Upload gambar. Tunggu. Kalau sudah, copy dan paste prompt komiknya. Ubah bagian teks menjadi dialog bahasa Indonesia. Di Flow, perlu ditambahin keterangan Indonesia, karena kalau tidak begini, ditakutkan hasilnya malah berbicara bahasa Inggris. Jadi, perlu tambahan keterangan Indonesia. Lalu hapus bagian teks bubble.
Generate. Nah, jadi deh. Kita baru saja melihatnya langsung, Ra. Detik proklamasi itu. Gila, merinding banget. Ternyata perjuangannya seberat itu. Berhasil lagi dalam sekali generate. Langsung cocok dialog karakternya. Jadi, prompt comic builder tadi berarti cocok ya dipakai untuk VO3 maupun Flow. Semoga saat kalian coba nanti juga cocok. Sekarang kita coba pakai tool selanjutnya, Grok. Untuk akses Grok di laptop atau PC, aku saranin pakai browser Chrome dan pakai ekstensi VPN ini. Nyalakan VPN-nya pakai wilayah USA ya. Untuk pengguna HP bisa pakai VPN yang ini. Oke, sekarang buka Grok. Bagi yang pertama kali pakai Grok, nanti login aja pakai akun Google. Sebelum mulai, pilih dulu bagian profil. Klik setting. Pilih behavior. Bagian otomatisasi generate videonya di-off-kan ya. Ini agar tidak mengenerate otomatis. Jadi kita bisa mengetik prompt terlebih dahulu jika diperlukan. Lalu pilih imagine, upload gambar. Sebelum mulai generate, aku jelasin dulu sedikit. Grok ini lumayan bisa membaca teks yang ada di dalam gambar. Jadi kadang-kadang walau gak pakai prompt, teks dalam balon dialog masih bisa tetap dibaca Grok. Oke, kita coba pakai prompt yang sama seperti sebelumnya. Copy dan paste prompt-nya, ganti dan hapus yang gak perlu. Generate. Wah, ternyata gagal. Dialognya nggak kebaca ternyata. Oke, sekarang kita coba lagi yang tanpa prompt. Generate. Kenapa semua orang pakai baju jadul? Ini di mana? Tunggu, suasana ini beneran jangan bilang. Wah, ternyata berhasil. Oke, berarti untuk Grok ini, dia memang punya kemampuan lebih dalam membaca dialog karakter yang bagus ya. Grok sangat bagus kalau buat konten komik gini. Tanpa prompt, dia bisa membaca dialog dalam gambar dan bisa menempatkan dialog karakternya dengan benar. Hehehe, makanya, untuk konten animasi komik, aku sendiri lebih sering pakai Grok guys, karena memang lebih bagus hasilnya dan lebih mudah cara pakainya. Gak perlu mikirin prompt, Grok udah paham sama gambarnya dan dialog karakternya. Nih, lihat, sebagian besar konten-konten animasi komikku benar-benar di-generate di Grok. Cuma minusnya adalah keterbatasan durasi yang hanya 6 detik. Jadi kalau dialognya kepanjangan, akan kepotong. Oleh karena itu, menyiasatinya adalah dengan membuat komik satu panel seperti ini, agar dialognya nggak kepanjangan. Oke, sekarang aku akan tunjukin gimana caranya kalau pakai dialog panjang seperti dialognya Bapak Soekarno ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, untuk adegan ini, aku pakai Dreamina. Untuk Dreamina ini, bagi pengguna HP, aku saranin pakai browser Chrome dan tampilan desktop ya. Caranya gini, pilih menu di titik 3 pojok kanan atas, scroll ke bawah, pilih situs desktop. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk Dreamina, setiap harinya akan dapat kredit sebanyak 225. Dan setiap di jam 12 malam, kredit akan terisi kembali. Oke, untuk buat gambar berbicara, di bagian sini pilih avatar. Upload gambarnya. Ini aku jelasin dulu fitur-fiturnya ya. Di sini, kamu bisa tulis dialog untuk karakternya mau ngomong apa. Atau di sini, kamu bisa mengupload audio untuk voice over karakternya. Misalnya di sini aku tulis dialog, proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu di bagian ini kamu bisa deskripsikan aksi karakternya. Misalnya, membaca dengan ton suara pelan tapi tegas dan berwibawa. Di bagian ini kamu juga bisa menuliskan deskripsi aksi yang berhubungan dengan gerakan untuk karakternya. Misalnya, berbicara sambil berjalan, sedang lari, sedang makan, dan lain-lain. Oke, itu contohnya. Lalu di sini ada pilihan suara naratornya. Kita coba dengarkan satu persatu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia. Nah, itu dia hasil narator dari Dreamina. Hasilnya memang masih terlalu robotik.
Oleh karena itu, aku nggak akan memakai narator asli Dreamina. Untuk naratornya, aku memakai AI Studio, guys. Oke, buka AI Studio. Nanti login aja pakai akun Google biasa. Di sini, pilih Turn Text to Audio. Lalu pilih Single Audio. Di bawah sini, pilih narator yang diinginkan. Got a project in mind? What do you want to explore? Oke, aku pilih yang ini. Lalu di sini, ketik narasinya. Aku akan menggabungkan semua narasi proklamasinya. Dan di bagian ini, bisa ketik perintah untuk personality naratornya. Contoh perintahnya seperti ini. Tone suara rendah, berwibawa, tegas, jelas, ritme pelan. Generate. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Oke, suaranya udah bagus. Tapi aku masih belum puas. Kita coba tambahi perintah di sini, bergema. Oke, generate sekali lagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Nah, yang ini menurutku udah cocok. Oke, download. Sekarang, kita potong-potong audionya sesuai balon dialog masing-masing gambar. Buka Google, ketik Cut Audio. Pilih yang ini. Upload audionya. Lalu potong bagian yang diperlukan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Simpan. Lanjut lagi potong bagian yang satunya. Simpan. Bagian yang terakhir. Simpan. Oke, kalau sudah terpotong semua, kembali ke Dreamina. Di sini, upload audio dialognya sesuai gambarnya. Aku nggak perlu nulis prompt apapun, dan membiarkan AI-nya yang menggerakkan saja, karena nggak perlu gerakan yang spesifik. Untuk jumlah kredit yang dipotong, ini dihitung berdasarkan lama durasi audionya. Oke, langsung generate. Sekarang tinggal menunggu. Untuk Dreamina ini prosesnya cukup lama. Jadi sambil nunggu, kamu boleh meninggalkan halaman Dreamina dulu. Nggak perlu harus ditunggu sambil dipantengin terus ya. Sekitar 30 menit atau sejam kemudian, bisa kamu lihat kembali. Asal login pakai akun yang sama, hasil generate-nya nggak bakal hilang kok. Oke, ini udah jadi nih. Kita lihat hasilnya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Nah, cukup bagus ya hasilnya. Sisanya tinggal lanjutin aja adegan-adegan selanjutnya. Kalau udah selesai download semua videonya, potongan-potongan videonya tadi tinggal diedit, disambung semua di aplikasi editor video seperti CapCut. Jadi deh, video full animasi. Oke, segitu dulu ya tutorial-tutorialnya. Silahkan dipraktekkan pelan-pelan ya. Kalau kesulitan, boleh banget tanya-tanya di grup. Jangan sungkan bertanya ya, kita sama-sama belajar kok. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.